Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum Indonesia dalam Hot Issue. Subhanallah. Media dewasa ya 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar kembali, Assalamualaikum Indonesia, dan sekarang kita berada dalam sesi Hot Issue untuk pagi hari ini. Dan tema yang kita angkat pada pagi ini untuk kita perbincangkan adalah terkait dengan yang tadi sudah sampaikan di awal, yakni calling visa dan isu normalisasi Israel Indonesia. Perlukah ini? Di edisi hari ini 16 Desember 2020 atau 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Pendengar, Israel akhir-akhir ini dikabarkan berhasil menormalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim yang sebelumnya mendukung Palestina. Bahkan santer isu Indonesia akan ikut menyusul. Kementerian Luar Negeri RI sempat mengklarifikasi isu tersebut dengan menegaskan Indonesia tidak akan damai sampai Israel menyetujui solusi dua negara bersama Palestina. Sayangnya, nama pemerintah Indonesia keburu tercoreng oleh masalah calling visa yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI bagi warga negara Israel pada akhir November 2020 lalu, pendengar. Terkait Indonesia yang akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yang rencananya diwujudkan dengan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Muslim. Mengutip channel 12, kabar itu dihembuskan oleh Times of Israel. Salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada channel 12, ada dua negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yakni Oman dan Indonesia. Dengan rencana itu maka Oman dan Indonesia ini akan menyusul Maroko yang sudah lebih dulu sepakat dengan Israel untuk melakukan normalisasi hubungan. Selain itu ada beberapa negara Arab yang lain yang sudah melakukan normalisasi hubungan seperti Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA). Kementerian Luar Negeri RI menanggapi pemberitaan itu dan pihaknya menegaskan hingga saat ini Indonesia tidak melakukan proses apapun terkait normalisasi hubungan dengan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teguh Faizazah, menyatakan sampai saat ini pemerintah Indonesia masih tetap berpegang terhadap konstitusi dan melanjutkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda? Setujukah pemulihan hubungan diplomatik RI dengan Israel? Dan menurut Anda apakah pemerintahan sekarang ini akan melakukan hal itu? Nah, ataukah tetap komit terhadap dukungan kepada Palestina? Nah, terkait dengan visa bagi Israel ini, perlukah diberikan begitu ya? Silakan 7651818. Nanti narasumber kita ada Pak Ion Mahmudi. Beliau adalah Kaprodi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Segera kita menyapa dulu ada Mas Man ya. Assalamualaikum Mas Man. Halo, oke, bentar Mas Man. Belum masuk suaranya antum nih. Coba tak masukkan dulu agar bisa terdengar. Mas Man, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mas Man ya. Alhamdulillah. Ini ada kabar-kabar sih kayak gitu ya. Katanya calling visa dan isu normalisasi Israel Indonesia. Ini perlukah menurut Mas Man? Tidak perlu, Mas. Tidak perlu, kenapa? Iya. Karena kalau sudah menyetujui ya itu Indonesia sudah dijajah, Mas. Dijajah ya? Ya sudah dijajah kamu nih, ya. Nanti apanya itu dimasukkan dalam karakternya, budayanya. Wah, sekali Mas. Pejabatnya yang paling Mas. Diincim oleh orang Israel itu. Supaya gitu ya? Diberi uang, supaya tunduk, nanti digerakkan apa-apa malah pejabatnya itu kalau sudah mau malah menjajah rakyatnya sendiri nanti. Gitu, ternyata beda sekali orang Israel itu. Iya ya. Kalau tidak hati-hati kita terjebak. Tapi ini calling visa oleh Kementerian Hukum dan HAM ini ternyata sudah November 2020 diaktifkan kemarin. Bahaya Mas. Bahaya ya. Iya, terjebak nanti. Orang Israel itu paling cerdas dan cerdik. Gitu tuh. Iya. Pejabatnya dulu yang diserang nanti. Oke. Dikasih uang apa-apa, mendelep nanti ya. Nyerang rakyatnya genti. Waduh. Serang.
Rakyatnya dijajah ganti oleh pejabatnya itu karena sudah dikasih uang. Iya. Sekian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Man ya. Oke, Mas Man tidak setuju dan tidak sepakat dengan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia Israel. Tapi ternyata visa calling sudah diaktifkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darwiyah, silakan Ibu. Ini ya, kita ada dua alternatif. Satu, sebagai umat Islam kita tetap tidak setuju dan tidak perlu. Tidak setuju dan tidak perlu. Karena sudah digariskan di Quran ya. Tapi kalau kita menanggapi kita sebagai bangsa Indonesia, sebenarnya ya kita kan tidak biasa maksa pemerintah. Tapi ingat, pemerintah harus benar-benar konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45. Antara lain menghapuskan pendidikan di muka bumi ini. Nah, kalau ini dilanggar, sudah menyalahi Undang-Undang 45. Nah, maka itu kita dukung Kementerian Luar Negeri mudah-mudahan konsisten dengan apa yang dipegang ini. Walaupun nanti umpamanya suatu saat ya kita nggak tahu ya, misalkan Israel dengan hatinya ingin memerdekakan Palestina, terus kita tetap ya tidak setuju dengan bergandengan dengan Israel, kan sudah dinas Allah sampai dengan hari kiamat. Tapi memang kita sebagai bangsa Indonesia itu memang gimana ya? Setelah nanti pemerintahan sudah pemerintahan yang pegang oleh para ulama ya mungkin tetap dijaga itu sampai dengan konsekuensi. Tapi ini calling visanya sudah diaktifkan. Cuman ini hubungan diplomatiknya kalau Kemenlu menyampaikan memang tidak akan menjalin hubungan diplomatik itu. Nah ya sebentar ini usaha kita tentu mencegah dulu. Kita mencegah dulu ya. Kalau mereka menikah nanti urusan dengan Allah bangun sendiri gitu. Tapi kita tetap mencegah. Semacam kita harus mencegah dulu. Satu sebagai landasan akidah tadi, kedua landasan parluma tadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Daria ya sudah bergabung. Oke. Tidak perlu kata Ibu Daria ya, dan hati-hatilah Indonesia itu. Oke. Tadi yang sempat yang punya 268 coba aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Mas No Boyolali. Dengan Pak? Mas No. Oh Mas No Boyolali. Silakan Mas No. Ya, sebagai umat Muslim saya sangat tidak setuju. Sangat karena tidak apa? setuju. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa sepak terjang track recordnya Israel seperti apa, inginnya menjajah dunia dan ingin menguasai segala apa yang dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu kami sekali lagi sangat tidak setuju sebagaimana Israel sudah menjajah Palestina itu seenaknya sendiri. Sekali lagi tidak setuju. Tidak setuju. Oke Mas No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas No menyampaikan juga sangat tidak setuju katanya ya dengan pengaktifan ini dan kemudian apalagi menormalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara. Oke pendengar, kita ke telepon lagi nih. Ada siapakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko ya? Ya Mas. Oke Pak Joko, silakan Pak Joko. Ini calling visa sudah diaktifkan per November 2020 Kemenham. Tapi kemudian Kemenlu juga menyampaikan kalau hubungan diplomatiknya belum dinormalisasi. Menurut Pak Joko gimana nih Pak? Sebenarnya calling visanya ini kalau perlu juga nggak usah dikeluarkan. Itu sangat disayangkan kalau. Tapi informasinya sudah ya Pak per November 2020. Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi pemerintah harusnya lebih selektif untuk mengeluarkan calling visa dengan negara-negara yang tidak punya diplomatik, apalagi dengan Israel. Kita sudah komitmen bahwa kita tidak akan menjalin hubungan dengan Israel kalau Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Ini sudah menjadi komitmen dari zaman dulu presiden yang sebelumnya dari zaman Pak Karno. Nah ini harus kita teruskan sampai sekarang karena ini juga amanah undang-undang. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi kenapa justru pemerintah sekarang ini membuka adanya calling visa? Artinya apa? Artinya ini akan dilihat oleh Israel bahwa ada peluang untuk mendekati Indonesia. Nah ini yang jadi masalah karena Indonesia ini merupakan negara Islam terbesar dan ini menjadi sangat krusial bagi Israel untuk
membuat atau membuka hubungan diplomatik. Dengan ini merupakan legitimasi yang paling afdol bagi Israel untuk menekan Palestina. Kalau hubungan diplomatik itu sampai terjadi dengan Israel. Karena sejak awal kan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, Pak ya. Kalau misalnya ini kita menormalisasi hubungan diplomatik berarti mengingkari itu sendiri. Itulah masalahnya. Jadi kita tidak dianggap sebagai bangsa yang tidak bermartabat, tidak punya konsistensi ketika kita mendukung sebuah kemerdekaan. Karena kemerdekaan itulah hak segala bangsa. Bangsa Palestina ini perlu merdeka dulu dari mereka. Baru kita menjalin hubungan dengan Israel. Ini sudah harga mati, Mas. Nggak bisa. Jadi apapun itu, apalagi sampai misalnya memulai dengan mengeluarkan calling visa. Ini menurut saya langkah yang kurang baik dari pemerintah. Apakah tidak ada alternatif lain, misalnya urusan perdagangan? Negara lain masih banyak yang punya urusan perdagangan dengan kita. Kenapa harus dengan Israel misalnya? Kecuali hal-hal yang sangat urgent. Tapi saya tidak melihat ada urgensi apapun saat ini dengan Israel gitu. Kita mampu mengatasi semua urusan kita, khususnya di negara-negara Timur Tengah ya. Tanpa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Oke. Ini masalahnya. Jadi menurut saya sangat tidak perlu, dan langkah calling visa ini seharusnya diselesaikan, ditutup saja. Kita tetap dengan harga mati bahwa tanpa pengakuan kemerdekaan Palestina kita tidak boleh punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu aja, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko ya. Oke, dan ini beberapa penelpon kita mengatakan tidak perlu ada membuka atau menormalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara, yaitu Indonesia dengan Israel. Karena Indonesia semenjak awal mendukung ini ya, kemerdekaan negara Palestina. Kalau misalnya kita membuka hubungan diplomatik dengan negara Palestina berarti mengingkari sendiri itu ya. Oke. Telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, Pak? Saya di Kadipiro, Pak Agus. Pak Agus Kadipiro. Silakan, Pak. Ini visa calling visa. Ini Mas, berpendapat saya sederhana saja. Kalau Indonesia tuh mau menjalin diplomatik dengan Israel, berarti Indonesia mengakui pentaklukan negeri Palestina, itu aja. Oke. Itu aja. Berarti mengingkari ini ya? Iya, mengingkari perjanjian apa ya? Begitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Indonesia membuka hubungan diplomatik atau menormalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara berarti mengingkari ininya sendiri gitu ya, perjanjiannya sendiri. Oke, kan mendukung sepenuhnya kemerdekaan negara Palestina, kan begitu ya. Oke, pendengar, memang diaktifkannya kembali calling visa oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham pada masa pandemi COVID-19 menurut anggota Komisi 1 DPR RI Pak Sukamta, ini bukan peristiwa yang biasa di saat banyak negara sedang melakukan pengetatan pintu keluar masuk sebagai upaya penangkal penyebaran virus gitu. Sukamta melihat jika pemerintah tidak hati-hati dalam soal ini bisa masuk dalam perangkap normalisasi hubungan dengan Israel yang saat ini gencar dipromosikan oleh Amerika Serikat ke berbagai negara Timur Tengah dan juga negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam begitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda, kita saat ini sudah terhubung dengan narasumber kita, pendengar ya. Narasumber kita adalah beliau Bapak Yon Mahmud PhD. Beliau adalah Kaprodi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia begitu. Oke, segera kita akan menyapa beliau, Bapak Yon Mahmudi PhD ini ya. Untuk acara kita Assalamualaikum Indonesia pada kesempatan pagi hari ini di RDS FM Solo. Mudah-mudahan sudah terhubung nih di line Zoom. Kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Yon pagi ini. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, dengan saya Saiful Arif ini Pak di RDS FM Solo. Okay. Dan kita disiarkan oleh 101,4 dan juga melalui streaming radio kita di www.rdsfmsolo.com. Pagi ini kita membahas terkait dengan calling visa yang sudah diaktifkan dan isu normalisasi Israel Indonesia, apakah ini diperlukan begitu. Dan tadi kita sudah diskusi dengan para pendengar kita, banyak para pendengar kita yang tidak sepakat dengan pengaktifan visa dan juga normalisasi Israel Indonesia, hubungan diplomatik Israel Indonesia. Walaupun kemudian calling visa ini sudah diaktifkan sejak November 2020 nih Pak Yon. Gimana kalau Pak Yon melihat ini Pak Yon?
Ya, nampaknya kan sebenarnya mulai terjadi pelonggaran ya kaitannya hubungan dengan Israel yang sebelumnya nampak ada semacam ketegasan untuk tidak memberikan visa ataupun izin bagi orang-orang Israel untuk masuk ke Indonesia ya, secara jelas disampaikan. Tetapi nampaknya saat ini kemudian ada semacam pelonggaran dengan memberikan calling visa itu. Nah, memang sebenarnya ada beberapa kunjungan yang berkaitan dilakukan oleh orang Israel ya, itu kan seperti kegiatan bisnis atau ada urusan keluarga ya dan lain sebagainya, sehingga itu diberikan sebuah way out ya, jalan untuk bisa mendapatkan visa secara resmi. Namun kemudian fenomena itu akhirnya dihubungkan ya dengan pernyataan, kalau saya mengatakan ya, klaim sepihak yang disampaikan oleh Israel bahwa Indonesia, Oman dan Indonesia termasuk negara yang akan melakukan normalisasi dengan Israel ya sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Trump. Jadi ya paling tidak sampai Januari 2021 sebagai tenggat waktu. Tapi Kemenlu sendiri juga memang menyampaikan bahwa tidak akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik, walaupun kemudian calling visa sudah diaktifkan kembali begitu. Nah, Pak Yon, ini normalisasi Israel dengan negara-negara Muslim dilakukan, sudah ada Sudan, kemudian Bahrain, UEA, Uni Emirat Arab gitu ya. Nama Oman dan Indonesia kabarnya juga menyusul sebagaimana jenengan sampaikan tadi. Nah, komentar jenengan dengan langkah Israel ini sebenarnya seperti apa ini? Ingin menormalisasi dengan negara-negara Islam yang ada itu. Ada apa di balik itu sebenarnya ya? Ya, ini kan sebenarnya bagian dari program Abraham Accord ya, yang diinisiasi oleh Amerika, bahwa Israel harus kemudian mendapatkan pengakuan seluas-luasnya dari negara-negara yang selama ini belum mengakui ya eksistensi negara Israel. Jadi itu juga dilakukan secara kuat oleh pemerintah Israel, bahwa cara yang terbaik untuk bisa dalam tanda kutip mengunci ya pergerakan Palestina adalah dengan menjalin hubungan baik antara Israel ya dengan negara-negara Arab, termasuk juga dunia Islam pada umumnya. Ya, pada akhirnya sebenarnya apabila plan perdamaian dan kemerdekaan terhadap Palestina tidak jelas ya, ini kemudian bisa menimbulkan semakin terkucilnya Palestina ya di dunia internasional kalau arahnya ya normalisasi itu jalan terus, sementara kemudian nasib bangsa Palestina tidak pernah diangkat atau disuarakan. Oke, kalau implikasinya seperti apa ini Pak Yon? Kan sudah ada Sudan, Bahrain, UEA ini menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Implikasinya ke depan kayak apa ini? Apakah memang akan mempersulit Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan? Ya, nampaknya seperti itu. Jadi Israel kan tidak memiliki komitmen untuk melakukan solusi yang disebut dengan two-state solution. Jadi ada dua negara yang berdampingan. Nah, Amerika juga pada masa Trump memberikan dukungan terhadap itu. Nah, dengan demikian, dengan semakin banyaknya negara-negara yang mengakui Israel, sementara Israel tidak punya komitmen untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina, maka jalan untuk menuju kemerdekaan semakin lama semakin tertutup. Nah, apabila itu diikuti oleh negara-negara yang lain yang saya katakan tadi, tidak ada sebuah komitmen ya, untuk ya menjadikan Palestina sebagai salah satu bargaining ya di dalam hal normalisasi itu, ya kedepannya nampaknya kemudian nasib bangsa Palestina menjadi semakin tidak menentu. Tapi kemudian kenapa ya Pak Yon ya, kalau Pak Yon melihat kenapa negara-negara semacam yang saya sebutkan ada Sudan, Bahrain dan UEA ini kemudian mau menormalisasi hubungan diplomatik? Ada apa sebenarnya di balik itu? Kenapa? Apakah ada tekanan atau apa dan sebagainya, begitukah?
Ya, negara-negara itu kan yang tergabung di dalam koalisi negara di kawasan Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi ya, dalam baik itu koalisi politik maupun koalisi militer ya, yang pada jargon mereka adalah perang melawan terorisme. Yeah. Nah, di balik itu ada dukungan yang sangat kuat dari Amerika. Nah, untuk menyukseskan program mereka, koalisi mereka, tentu butuh dukungan dari Amerika. Dan Amerika sendiri kita ketahui di dalam hal kaitannya paket di Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dengan Israel. Ya, mau tidak mau ya mereka agar mendapatkan dukungan dari Amerika dan juga tentu stabilitas ya yang menurut mereka perlu dipertahankan karena mungkin akan berhadapan dengan musuh kawasan seperti Iran ya dan ya beberapa kekuatan yang mereka anggap sebagai bagian dari terorisme internasional, maka mereka akan bergabung. Nah, Israel dianggap bagian penting di dalam mensupport secara militer dan dukungan Amerika menjadi sangat diperlukan. Dengan kemudian mengorbankan kemerdekaan Palestina begitu ya Pak Yan ya? Ya, karena kan mereka melihat kepentingan nasional mereka dan bagaimana aliansi di antara mereka yang berkoalisi, ya termasuk juga Sudan, bahwa pemimpin militer Sudan yang dikecam oleh dunia internasional kan itu yang didukung oleh Saudi dan Emirat Arab. Kemudian di Libya juga Jenderal Haftar yang kemudian berhadapan dengan pemerintah yang diakui oleh PBB, itu yang didukung oleh koalisi Arab. Nah, dan itu ada Amerika. Jadi tentu dengan dukungan itu secara otomatis mereka akan memberikan imbal balik ya kepada mereka yang mendukung, termasuk di dalamnya adanya normalisasi yang harus dilakukan. Oke, kalau kembali ke Indonesia melalui Kemenlu tadi tegas memang tetap berada pada sikap semula, yaitu tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik. Namun pemberian calling visa dari Kemenkumham ini kan justru ini menciderai gitu ya, keinginan itu. Nah, ini bagaimana kalau jenengan melihatnya ini? Ya, kita berikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang tetap komitmen ya di dalam perjuangan membela kemerdekaan Palestina termasuk di forum-forum internasional, dan itu kan bagian representasi dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, kalau saya melihat sebenarnya agak blunder ketika kementerian yang lain yang masih berada di dalam satu pemerintahan sekarang memberikan ruang ya kepada adanya calling visa itu. Tapi kan kemudian kementerian jurubicaranya secara tegas menyatakan tidak ada sama sekali pembicaraan yang dilakukan secara resmi ya, formal ya oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. Hanya saja kita juga bisa lihat bahwa di Indonesia itu banyak komunitas-komunitas yang menginginkan ya adanya normalisasi hubungan resmi antara Israel ya dan Indonesia, baik itu komunitas bisnis, komunitas politik dan lain sebagainya, dan ya mereka bisa saja kemudian menjalin komunikasi dan mendorong ya agar itu direalisasikan untuk Indonesia. Tapi saya kira sangat beresiko apabila Indonesia kemudian menempuh jalur normalisasi dengan Israel. Kalau Pak Yon melihat seandainya Indonesia akan menjalin kerjasama atau menormalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, apa yang akan terjadi di tanah air? Tentu ada tekanan-tekanan dari rakyat, dari warga yang kemudian tidak menyepakati ini. Nah, kalau jenengan melihat ke depan akan seperti apa kalau misalnya Indonesia mensepakati atau menormalisasi itu? Ya, cost-nya saya kira terlalu besar ya, baik secara politik maupun juga hubungan dengan dunia Islam yang lain, terutama yang tidak setuju dengan kebijakan Arab Saudi dan Amerika. Dan gejolak di dalam negeri saya kira terlalu beresiko untuk kita paksakan itu. Sama seperti dengan Arab Saudi kan, walaupun di balik itu semua tetapi secara formal kan tidak mau menyebutkan adanya rencana normalisasi. Tetapi ketika memang
desakan untuk melakukan normalisasi begitu kuat dan dianggap bahwa Indonesia sebagai negara yang strategis untuk itu, maka tentu kekuatan Indonesia harus digunakan untuk bisa memberikan dukungan kepada Israel, bukan dijadikan sebagai stempel untuk melegalisasi Israel. Bagaimana itu bisa dilakukan ya? Kalau kemudian keinginan ya secepat Israel atau Amerika menginginkan normalisasi, maka secepat itu pula bukan jaminan ya, tetapi kemerdekaan Palestina itu direalisasikan. Jadi begitu Palestina mendapatkan kemerdekaan, maka secepat pula itu Indonesia akan memberikan dukungan dan termasuk juga normalisasi dengan Israel. Jadi tidak bisa itu ditaruh di depan ya, down payment dulu bahwa normalisasi terlebih dahulu baru kemerdekaan Palestina, tetapi harus diletakkan bahwa memerdekakan Palestina terlebih dahulu, baru setelah itu mengakui normalisasi koeksisten ya dua negara yang punya kesejahteraan. Jadi artinya kemerdekaan Palestina ini menjadi syarat untuk menormalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel, begitu Pak ya? Ya betul, saya kira harus seperti itu karena kita tidak memiliki sebuah ketergesahan ya kenapa harus segera dilakukan normalisasi. Tapi kalau melihat ke depan misalnya ada tekanan Amerika, kemudian Israel sendiri dan sebagainya, apakah jenengan melihat Indonesia ini akan konsisten dengan untuk tidak menormalisasi sementara calling visa aja sudah dibuka gitu? Iya, selama ini kan kita selalu mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi yang strategis. Indonesia memiliki kekuatan di dunia Islam. Jadi kenapa kekuatan itu tidak digunakan untuk menunjukkan bahwa kita komitmen terhadap Palestina at all cost begitu ya, dan tentu kita akan mengakui Israel kalau kemudian mereka mau memerdekakan Palestina, dan itu menjadi suatu solusi, itu state solution yang itu juga saya kira didukung oleh PBB. Nah kita juga harus menempuh jalur multinasional, ya, organisasi yang sah, yang resmi ya, dibanding kemudian mengikuti lobby-lobby atau tekanan-tekanan pihak lain. Oke, jadi intinya kelihatannya Indonesia akan kuat dalam untuk tidak menormalisasi ini, kuat dalam pendirian ini kah? Harusnya seperti itu, dan harusnya, kita doakan dan kita dukung ya. Kan karena kita juga tidak tahu seperti apa dinamika global ya yang terjadi. Tapi kalau Indonesia tetap konsisten dengan politik bebas aktifnya, anti terhadap imperialisme ya, semua bangsa bisa duduk sejajar sih, tetap ya komitmen terhadap itu, dan itu saya kira juga didukung oleh rakyat Indonesia. Kalau Pak Yon tadi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki bargaining position yang sangat kuat di negara-negara Islam terkait dengan hal ini, begitu. Bargaining seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, seperti posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB ya, menjadi anggota tidak tetap dan sempat menjadi salah satu ketua yang itu bisa mengusulkan isu-isu strategis, dan itu tetap dijalankan bahwa Palestina menjadi isu strategis yang disuarakan oleh Indonesia. Nah itu kan tinggal komitmen terhadap itu, dan negara-negara yang lain pasti menghormati dan tahu posisi Indonesia memang punya integritas di dalam hal membela Palestina. Nah kekuatan itu dan diakui oleh banyak pihak, termasuk juga Israel selalu ingin ya, mendekati Indonesia, saya kira kan karena kekuatan baik itu secara politik maupun kekuatan kawasan ya, terutama di Asia Tenggara itu kan menjadi penting. Nah itu saya kira harus ditunjukkan ya. Oke. Banyak para tokoh kita, misalnya anggota DPR RI juga, kemudian beberapa tokoh lainnya yang kemudian menyayangkan dibukanya calling visa itu, dan mereka mengharapkan untuk calling visa ini ditutup kembali begitu, karena ini sedikit banyak gitu kan membuka peluang ada hubungan diplomatik itu gitu kan. Nah kalau menurut Pak Yon sendiri, apakah ini perlu ditutup kembali? Ya, kebijakan itu kan temporal ya, dan memungkinkan untuk kalau memang kondisinya di dalam negeri dan ada pertimbangan khusus ya untuk ditutup, saya kira juga bisa ditutup karena juga tidak ada kesepakatan yang permanen, dan itu bisa dievaluasi sewaktu-waktu. Jadi kalau memang itu dirasa tidak memberikan manfaat ya ditutup begitu ya.
Oke. Dan itu bisa dilakukan, saya kira. Tapi sebenarnya memberi manfaat apa enggak Pak itu ya, calling visa itu? Artinya masyarakat bisa terbuka open gitu untuk menerima orang-orang Israel ke Indonesia dan begitu sebaliknya gitu. Sebenarnya bermanfaat enggak ya kalau menurut Pak Yon ya? Ya, nampaknya sih sebenarnya belum dilihat manfaatnya dan pemerintah kan belum menjelaskan secara jelas di balik kebijakan itu ya yang ditempuh. Hanya rakyat mendapatkan informasi bahwa ada pemberian calling visa. Nah itu kan tentu ya pemerintah juga harus menjelaskan, dan ya DPR saya kira juga perlu juga untuk melihat, karena itu kan menyangkut hubungan ya dua negara yang tidak ada payung hukumnya karena tidak punya hubungan yang formal. Jadi kalau memang itu tidak belum nampak manfaatnya, ya perlu dipertanyakan. Oke. Baik Pak Yon, mohon maaf pagi ini waktunya sudah kita ganggu. Dan terakhir barangkali ingin disampaikan untuk warga masyarakat Solo dan Jawa Tengah sekitarnya, juga yang bisa menyimak siaran kita melalui audio visual di fanpage Facebooknya Radio Dakwah Syariah. Silakan terkait dengan ini, harapan-harapan jenengan ke depan, apakah memang harus ditutup visanya, calling visa, kemudian diplomatik tidak usah saja dan sebagainya. Monggo, harapan jenengan seperti apa nih? Ya tentunya kemudian pemerintah hendaknya tetap komitmen ya menjaga integritasnya, dukungan moral kepada rakyat Palestina, ya, termasuk tidak ya melakukan hubungan normalisasi dengan Israel dan memberikan ruang bagi kemudian legitimasi, justifikasi dari pihak Israel secara sepihak ya, bahwa ada hubungan yang baik antara Israel dengan Indonesia, dan hal-hal yang semacam itu saya kira perlu dihindari, kecuali kalau kemudian adanya sebuah komitmen bersama bahwa Palestina segera dimerdekakan, kemudian setelah itu semua bisa hidup damai, termasuk juga normalisasi hubungan dengan Israel ke depannya. Saya kira itu. Baik. Dan kita doakan, dan rakyat saya kira selalu mendukung ya terhadap kebijakan. Baik Pak Yan Mahmudi, terima kasih waktunya Pak Yan. Lain kesempatan mudah-mudahan bisa berbincang lebih banyak lagi ilmunya Pak Yan ya. Amin ya insyaallah. Baik, salam untuk teman-teman di Jogja. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Pak Yan Mahmudi PhD, beliau adalah Kaprodi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Baik pendengar, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa belajar banyak dari beliau lagi ya terkait dengan politik luar negeri begitu, politik Islam luar negeri gitulah. Intinya adalah bahwa Indonesia bisa saja nanti membuka hubungan diplomatik atau menormalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara, yakni Israel dan Indonesia, apabila atau dengan syarat Palestina dimerdekakan gitu ya. Itu menjadi syarat utamanya. Jangan sampai kemudian sebelum dimerdekakan itu kemudian menormalisasi hubungan itu. Kita ke telepon coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Tadi yang disampaikan bukan di pasal undang-undang 45, tapi di pembukaan undang-undang 45, yaitu Indonesiaan atau ikut serta ini ya. Penjajahan itu. Pembukaan undang-undang 45. Iya. Terima kasih. Baik Bu Daria. Oke, tambahan dari Bu Daria dan pendengar itu tadi ya. Wawancara kita, interview kita dengan Pak Yon Mahmudi PhD, Kaprodi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, bahwa Indonesia ternyata memiliki bergaining yang kuat terhadap hal ini karena negara Islam besar ya di Indonesia itu ya. Kita telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Guntur Mas. Oh Pak Guntur, Masya Allah. Kabar baik Pak Guntur? Alhamdulillah Mas. Lama nggak ketemu, saya kangen sama jenengan itu ya. Pas nyetir Mas. Oh gitu. Silakan Pak. Ini calling visa sudah dibuka, tapi normalisasi hubungan belum. Mudah-mudahan juga enggak. Menurut Pak Guntur gimana nih Pak? Indonesia tuh ndanduk Mas. Ndanduk ya? Iya. Jadi nyekel buntutnya tol ke sirai gitu ya. Nah, jadi ragu-ragu. Nek wani ya. Tudi. Kalau gini loh Mas. Secara real kita melihat Israel itu sebuah negara ya. Ya dia sudah punya syarat-syarat negara kan sudah. Yeah. Sementara Palestina kan belum. Nah itu yang dimanfaatkan oleh Israel untuk mencari pengakuan ke seluruh dunia nih. Termasuk Indonesia yang dianggap mungkin ini sebagai
juru bicaranya wong Islam kan gitu mungkin ya. Nah, kalau menurut saya sebetulnya kalau kita itu mau konsisten terhadap keinginan Palestina untuk merdeka, ya bagaimana Palestina itu syarat-syarat sebagai suatu negara harus dipenuhi, Mas. Oke. Itu artinya dia harus punya tentara, ya, dia punya pokoknya yang dipersyaratkan sebagai suatu negara. Harus nah, selama dipenuhi. ini kan kita hanya sekedar dukung, ya cuma hanya sekedar dana. Nah, seharusnya ya bantu dong mereka, datang tentara ke sana, tentara di kanan kiri di Timur Tengah lah, gitu. Itu tentara ke sana sampai nanti berdiri sebagai syarat sebagai sebuah negara. Itu baru nanti ditinggal. Kalau itu jos, Mas. Tapi kalau hanya seperti ini ya gur ngono terus, Mas. Makin Palestina tertindas terus. Mereka sebagai suatu bangsa yang ingin merdeka terhalang terus karena dia tidak punya kekuatan. Dan sekarang kan makin lama kan daerahnya hilang. Oke, dicaplok terus kalau, ya. Iya, dengan adanya pemukiman Yahudi lama-lama nanti negara yang sangat biasa dan di mana itu yang sebelah utara ya, yang di Fatah itu, maka nanti lama-kelamaan itu habis itu ya. Semakin sempit lagi itu sudah dikepung Israel, sementara di sebelah baratnya laut, ya dia tidak bisa apa lagi mau nyebrang ke Mesir, Rafah sudah malah pemerintah Mesir nembaki wong Palestina kan gitu. Nah, ini kan jadi tidak nggak karu-karuan, kita hanya sekedar mimpi aja kalau sebuah Palestina itu merdeka. Jadi kalau kita ingin menjadikan komitmen Palestina merdeka, bantu mereka sebagai suatu negara yang merdeka berdaulat penuh. Kalau jangan cuma seperti ini terus, aja ya. Tetap nggak bisa ya nanti ya. Ya sulit, Mas. Tadi ya. Apa lagi ini dibuka ini, buka itu ya. Apalagi itu nanti Masjidil Aqsa sudah menjadi negara yang dari Yordan nanti ditutup, ya sudah salah satu cara kita ingin ke Masjidil Aqsa ya memang harus lewat Israel ya memang harus pakai visanya sana gitu. Okay. Nah itu memang keinginan Israel kan begitu, masalahnya dari Yordan itu ditutup gitu loh. Sehingga ketika kita ingin mengunjungi berziarah ke Masjidil Aqsa yang harus lewat Israel gitu. Ya, divisanya masuk ke mereka itu ya. Iya, itu keinginan mereka seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau ingin itu ingin Palestina merdeka, bantu, ayo rame-rame orang Islam ke sana, gitu, bantu tentaranya, bantu keamanannya, bantu mendirikan negara yang kalau Israel mau nyerang, ganti serang, gitu, Mas. Okay. Saya loh, pemerintah kita ya seperti itu nggak tadi ya. Kita apalagi sekarang dipegang oleh rezim yang seperti ini ya jauh lah dari keinginan kita. Oke, ini perjalanan. Ya cukup ya. Ini saya sudah mau sampai rumah. Oh gitu. Ini perjalanan menuju ke rumah atau menuju tempat kerja? Ini dari ngisi pengajian, Mas. Oh gitu. Oke. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guntur ya. Sudah lama saya nggak ketemu Pak Guntur nih. Pagi ini dapat apa ini saya tadi ditelepon sama Pak Guntur. Oke. Baik, ke telepon lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Murni, Mas. Oh, Ibu Murni. Silakan Ibu Murni. Bagaimana menurut Ibu Murni ini? Iya. Saya setuju dengan Pak Guntur itu tadi, Mas. Jadi kalau Indonesia itu nanti mau kerjasama dengan Israel itu harus dipertimbangkan betul. Karena kalau misalkan permintaan Indonesia supaya Palestina dimerdekakan itu ibaratnya pangeh lamun, Mas. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk umat Islam itu yang memenangkan bukan orang Israel, Mas, tapi orang Islam sendiri. Kalau orang Islam itu memang benar-benar iman dan takwa kepada Allah, menjalankan semua syariat-syariatnya secara kafah, itu insya Allah nanti khilafah segera tegak kok. Amin. Dan kalau khilafah sudah tegak, itu otomatis semua umat Islam itu akan sejahtera, akan damai. Ibaratnya punya imam lah, punya pemimpin untuk sedunia, umat Islam sedunia gitu. Oke. Mungkin gitu aja, Mas ya. Baik, kalau Bu saya Murni. tidak cocok itu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada dan sepakat dengan Pak Guntur ya. Jadi ya dukungan itu harus sepenuhnya gitu ya, tidak hanya keluar-keluar saja gitu.
Tapi memang pesimistis dari beliau Pak Guntur tadi juga menyampaikan kalau rejimnya seperti ini bla 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 dan selanjutnya. Nggak usah saya lanjutin ya. Karena memang saya harus mendengarkan yang berikut ini dulu. Dan nanti saya akan kembali lagi mendengar di sesi berikutnya program Assalamualaikum Indonesia. Di interaktif terakhir nanti ya. Silakan terus menyimak bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo. RDS FM. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. At times I feel that the sun is hidden by a hazy sky, and the lights around me hide the moon at night. I know you're closer than the veins that keep me living. Media Dua Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah hidup menjadi lebih indah pendengar. Kembali di Assalamualaikum Indonesia dan waktu yang sangat terbatas ini saya akan bacakan WhatsApp dari Anda semuanya ya terkait dengan tema kita untuk kesempatan pagi hari ini. Calling visa sudah diaktifkan. Tapi perlukan nanti kemudian kita menuju ke ini ya. Wow, ini kok belum nih. Oke. Di set dulu. Oke. Baik, berkar saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu tema persisnya gitu kalau bisa ditanya. Calling visa dan isu normalisasi Israel Indonesia, perlukah gitu ya. Oke, saya akan bacakan dulu beberapa WhatsApp ya. Oke, yang pertama dari siapa dulu nih? WhatsApp kita yang pertama adalah dari Didi. Pak Didi di Pajang, apapun yang terjadi kalau bisa tetap ada pendirian dukung kemerdekaan Palestina. Tapi semua kalah sama uang ya. Jika gelontoran uang besar dari Israel, apakah rezim ini mau nolak? Nggak mungkin lah, inilah akhir zaman fitnah Dajjal, katanya begitu. Kemudian Naufalda Arif, sampai kiamat pun saya nggak setuju mas. Oke. Pendengar RDS di Klaten, Assalamualaikum. Tidak setuju, tidak ada untungnya, akan lebih menyakiti hati rakyat, khususnya umat Islam yang sudah berulang kali disakiti. Tetap fokus bela Palestina untuk merdeka, katanya begitu ya. Kang Dono di Kartasura, tidak ada untungnya berhubungan dengan Israel. Israel entitas biadab katanya terhadap rakyat Palestina. Kemudian Warno, sangat tidak setuju mas, katanya begitu ya. Saifuddin di Bandungan, Assalamualaikum. Asep di Bandungan katanya, saya sangat tidak setuju. Oke, kemudian Umu Anissa Pakis. Ini yang pertama tadi Masya Allah katanya nasihat 1000 mujahid menambah semangat hariku gitu ya tak. Jazakumullah khair katanya ya. Oke, Assalamualaikum Kak Arif. Afwan Kak, saya sangat menginginkan dan mendukung negeri saudara kita Muslim tercinta Palestina merdeka. Tapi saya sangat tidak setuju dengan normalisasi kerjasama dengan negara Israel yang jelas-jelas musuh besar umat Islam. Residivis komunis, rezim anarkis gitu. Astagfirullah. Semoga pemerintah Indonesia tidak terpengaruh bujuk rayu Israel Kak. Itu. Jazakumullah khair kasiran. Abu Faris, Assalamualaikum. Kalau pemerintah tetap dipegang orang-orang yang ada sekarang, maka Islam yang punya kekuatan besar ini akan dianggap musuh yang harus dilemahkan katanya. Juga akan secara perlahan menerima Israel. Juga pandangan orang-orang pemerintah sekarang berbeda dengan orang yang dulu membuat pemutusan hubungan dengan Israel gitu ya. Abu Yahya, itu bukan urusan saya, ruwet STSSS katanya gitu ya. Oke Pak Abu Yahya ya, jangan mumet lah Pak Abu Yahya ya. Baik, itu ya beberapa yang sudah saya bacakan dan ini karena waktunya sangat terbatas, mohon maaf banget ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan tadi belum kita munculkan itu ya. Belum ya gimana sih? Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, inilah akhir dari program kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar dan mohon maaf bila ada banyak salah kata ya. Mudah-mudahan esok hari bisa berjumpa kembali dalam program yang sama dan pada tema yang berbeda tentunya ya di Assalamualaikum Indonesia. Saya Saiful Arif pamit undur diri. Alhamdulillah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Assalamualaikum Indonesia. Ikuti kembali Assalamualaikum Indonesia esok hari hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.